Halo, selamat datang lagi di channel kami, FitSign. Kali ini kami akan membahas tentang mini TNT atau mini tips and trick, dan lebih kepada perbedaan antara tool, Bezier tool, pen tool, dan freehand tool. Tool-tool itu berada pada tool-tool draw di sini. Ada freehand, Bezier, dan pen tool. Baik, kita akan memulai pada freehand. Freehand di sini cara penggunaannya adalah cukup hanya dengan menggeser, kemudian klik, tahan, kemudian geser pada area yang Anda inginkan. Seperti ini. Dan lengkungannya sesuai dengan yang freehand smooth. Semakin tinggi nilainya, maka semakin smooth atau akan seperti lembut untuk lengkungannya. Semakin kecil, maka semakin sesuai dengan apa yang kita gambar. Maka akan sesuai dengan yang kita buat. Jadi saran saya adalah penggunaan freehand cukup dengan nilai minimal 50, tapi semuanya tergantung dari Anda sebagai desainer. Dan juga untuk freehand tool, fungsi kedua adalah membuat line. Membuat line di sini tidak kontinu atau tidak sambung. Sehingga ketika selesai membuat line, contoh, klik satu kali, kemudian klik, maka selesai. Penggunaannya tidak kontinu. Berbeda dengan tool nanti yang akan dibahas. Ketika ingin disambungkan untuk line-nya, maka cukup dengan klik node terakhir, kemudian dilanjutkan klik lagi. Begitu seterusnya. Klik, atau jika ingin dilanjutkan lagi, klik 2 kali, kemudian dilanjutkan, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, dan disambungkan dengan node awalnya agar sebuah objek tertutup dan bisa diberikan warna atau memiliki ruang. Namun jika tidak memiliki ruang, maka pewarnaan tidak akan bisa dilakukan. Contohnya seperti ini. Ini tidak tersambung. Nah, kita coba memberikan warna, maka tidak bisa. Namun dengan cara seperti ini, misal Anda tertutup seperti ini dan tidak bisa lihat ujungnya, sehingga untuk kasus seperti ini Anda bisa lihat di sini icon close curve. Close curve berarti menutup kurva semuanya yang telah dibuat, maka otomatis akan tertutup. Oke. Lanjut, itulah fungsi dari freehand. Kemudian fungsi dari Bezier. Bezier ketika menggunakan membuat line itu secara kontinu. Klik, kemudian klik, setelah itu klik lagi, klik lagi, klik, klik, and klik. Begitulah cara membuat objek dengan menggunakan Bezier tool. Maaf. Kemudian untuk dapat dipastikan dalam Corel itu ada 2 jenis dari sebuah objek. Yang pertama adalah line dan kurva. Jadi yang ini, contoh ini adalah sebuah objek line semua. Maka saya akan mencoba membuat curve. Curve itu berawal dari line yang dikonvertkan. Nanti saya akan bahas tersendiri pada tutorial selanjutnya. Baik, kemudian untuk membuat curve cukup dengan klik. Setelah itu klik, geser,
seperti ini. Namun jika ada kesalahan, Anda cukup dengan klik lagi ujungnya, kemudian rubah seperti ini. Jika salah lagi, cukup dengan klik geser lagi. Oke, cukup. Kemudian klik. Maka di sini akan menjadi sebuah kurva. Itulah fungsi dari Bezier. Kemudian jika ingin lanjut, klik, share, setelah itu tutup. Maaf. Nah, sekarang kita edit menggunakan Node. Inilah fungsi dari Bezier. Setelah itu masuk ke fungsi dari pen. Pen juga untuk membuat line itu secara kontinu, sama seperti Bezier. Nah, seperti ini. Sama seperti Bezier, dan penggunaan kurva pun sama. Klik, geser, kemudian klik, geser. Dan sedikit tips untuk penggunaan pen tool, jika ingin memulai awal sebagai kurva baru, Anda cukup tekan Alt untuk menghilangkan yang ujung, setelah itu baru dibuat lagi. Begini. Lalu apa perbedaan dari Bezier dan pen tool? Perbedaan dari Bezier dan tool adalah terletak pada preview yang akan kita buat. Contoh, saya ingin membuat Bezier. Ketika saya ingin membuat Bezier, klik, kemudian saya buat. Di sini tidak ada tampilan yang membantu saya dalam pembuatan sebuah garis, sehingga kita hanya memperkirakan di mana kita membuat. Namun ketika kita menggunakan pen tool, klik, kemudian ini adalah garis bantu yang berwarna biru. Inilah garis bantu yang dapat kita lihat. Itulah fungsinya dari perbedaan dari Bezier dan pen tool. Namun, perbedaan ini tidak hanya di sini saja perbedaannya. Contoh kita memiliki objek seperti ini, dan ketika kita ingin memulai dari sini, semisal contoh, kita ingin memulai dari sini. Kita ingin memulai dari sini, kemudian dari sini. Pada kasus seperti ini, saya minta jangan menggunakan pen tool. Jangan menggunakan pen tool, karena ketika Anda meletakkan pen tool berdekatan dengan objek lain, maka otomatis akan dibuatkan node baru. Node ini seperti titik-titik pada ini. Jika ingin membuat seperti itu, maka cukup jauhkan pen tool dengan kurva. Itu cukup membantu, atau seperti ini, atau memulainya dari luar. Misal seperti ini. Seperti ini. Ini contohnya, kemudian satu lagi, ketika klik, nah maka otomatis dibuatkan node baru. Sehingga berhati-hatilah dalam menggunakan pen tool. Maaf. Ini lanjut. Perbedaan untuk Bezier, freehand, Bezier, dan pen untuk kesemuanya sama-sama memiliki fungsi berbeda-beda, fungsi yang sama, namun dalam penerapannya saja yang berbeda. Freehand cocok untuk membuat
gambar secara bebas, misalnya seperti membuat sebuah line objek seperti ini, kemudian ya begitulah untuk fungsi dari freehand, tergantung kreasi Anda sendiri. Baik, untuk lebih lanjutnya kami akan membahas beberapa tips and trick selanjutnya berdasarkan untuk penggunaan pen tool dan Bezier. Terima kasih. Cukup sekian. Stay creative and think first.